Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiati Ate dengan NIM 105191105024. Saya dari kelompok 13 kelas 2C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu aplikasi psikologi perkembangan. Kita akan melihat bagaimana teori-teori perkembangan manusia ternyata bukan hanya sekedar teori di buku, tapi sangat penting dan bisa diterapkan dalam pendidikan, pengasuhan anak, hubungan sosial, bahkan dalam dunia kerja. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan mempelajari bagaimana manusia berubah dari waktu ke waktu, bukan hanya secara fisik seperti tumbuh tinggi atau menua, tapi juga bagaimana cara berpikir kita berubah, bagaimana kita mengelola emosi, dan bagaimana kita membentuk hubungan dengan orang lain. Contohnya, cara kita memperlakukan anak-anak tentu berbeda dengan remaja atau orang tua. Nah, psikologi perkembangan membantu kita memahami perbedaan-perbedaan itu dan bagaimana cara kita merespon dengan bijak. Sebenarnya, dalam psikologi perkembangan ada banyak sekali teori yang ditemukan oleh para ahli. Masing-masing teorinya memiliki sudut pandang dan pendekatan yang berbeda-beda dalam menjelaskan bagaimana manusia tumbuh dan berkembang. Namun, dalam video ini saya hanya akan membahas 3 teori utama yang paling sering digunakan dan dianggap mewakili aspek penting dari perkembangan manusia, yaitu teori perkembangan kognitif, teori perkembangan psikososial, dan teori belajar sosial. 3 teori ini saya pilih karena mereka saling melengkapi. Teori Piaget membantu kita memahami bagaimana cara berpikir seseorang berkembang sejak kecil. Teori Erikson menjelaskan bagaimana pengalaman sosial dan emosi membentuk kepribadian kita, sedangkan teori Bandura menekankan pentingnya belajar dari lingkungan dan orang lain di sekitar kita. Dengan mempelajari ketiga teori ini, kita akan mendapat gambaran yang lebih utuh tentang perkembangan manusia, baik dari sisi berpikir, emosi, maupun perilaku sosial. Sekarang, mari kita bahas teori yang pertama, yaitu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan intelektual anak berlangsung melalui 4 tahap. Tahap pertama adalah sensori motor, di mana bayi belajar dari gerakan dan pengalaman langsung dengan lingkungannya. Yang kedua, tahap pra-operasional. Anak mulai menggunakan simbol seperti bahasa dan gambaran, tetapi pemikirannya masih sangat egosentris. Selanjutnya yang ketiga, tahap operasional konkret. Anak sudah bisa berpikir logis tentang hal-hal yang nyata. Dan yang terakhir, tahap keempat adalah tahap operasional formal, di mana remaja mulai berpikir abstrak dan kritis. Teori ini penting dalam dunia pendidikan karena membantu guru memahami cara berpikir siswa di setiap usia. Yang kedua, teori perkembangan psikososial. Erik Erikson percaya bahwa hidup manusia itu seperti perjalanan yang terdiri dari 8 tahap. Di setiap tahap, kita menghadapi tantangan psikologi yang berbeda. Misalnya, saat bayi kita belajar untuk percaya atau tidak percaya pada orang lain. Saat remaja, kita mulai bertanya siapa diri kita dan kita akan mencari identitas diri kita. Kalau kita gagal menyelesaikan tantangan ini, bisa muncul masalah dalam kepribadian kita. Tapi kalau kita berhasil, kita tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat. Teori ini membantu kita memahami kenapa seseorang bisa mengalami krisis identitas atau merasa tidak percaya diri di masa-masa tertentu. Yang ketiga, teori belajar sosial. Bandura mengatakan bahwa kita banyak belajar hanya dengan melihat. Misalnya, seorang anak belajar mencuci tangan bukan karena teori,
tapi karena mereka melihat orang tuanya melakukannya. Ini disebut belajar melalui pengamatan. Selain itu, Bandura juga memperkenalkan istilah self-efficacy atau keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri. Kalau kita percaya bisa menyelesaikan tugas, kita akan lebih semangat dan tidak gampang menyerah. Ini penting untuk diterapkan di sekolah, di rumah, dan di tempat kerja. Selanjutnya, kita masuk pada inti pembahasan kita hari ini, yaitu pengimplementasian dalam pendidikan, parenting, interaksi sosial, dan lingkungan kerja. Yang pertama, implementasi dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan sangat penting bagi guru untuk memahami tahap perkembangan anak. Usia anak TK misalnya akan lebih mudah belajar melalui permainan. Mereka belum bisa memahami konsep yang abstrak. Tapi di usia SMP atau SMA, siswa mulai bisa diajak berpikir kritis lewat diskusi dan pemecahan masalah. Dengan memahami psikologi perkembangan, guru bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ini bukan hanya membuat belajar jadi lebih efektif, tapi juga lebih menyenangkan. Yang kedua, implementasi dalam parenting. Dalam pengasuhan, orang tua perlu memahami bahwa setiap usia anak punya kebutuhan yang berbeda. Anak usia 2-3 tahun misalnya, mereka sedang belajar menjadi mandiri. Maka orang tua perlu memberikan kesempatan anak untuk mencoba sendiri, misalnya makan sendiri atau memilih baju sendiri. Tapi tentu saja tetap harus dibimbing. Jika orang tua terlalu memaksa atau membatasi, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang takut dan tidak percaya diri. Jadi, memahami perkembangan anak sangat penting agar kita bisa menjadi orang tua yang mendukung, bukan yang menghambat. Yang ketiga, implementasi dalam interaksi sosial. Interaksi sosial adalah bagian penting dari kehidupan kita. Sejak kecil, kita belajar dari lingkungan sekitar. Anak kecil meniru sikap orang tuanya, remaja mulai belajar peran dalam kelompok pertemanan, orang dewasa belajar bekerja dalam tim. Semua itu tidak terjadi begitu saja, tapi melalui proses perkembangan sosial dan emosional. Jika proses ini berjalan baik, kita jadi pribadi yang bisa berempati, berkomunikasi dengan baik, dan mengendalikan emosi saat berhadapan dengan orang lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah implementasi dalam lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja, orang berada di tahap perkembangan yang berbeda-beda. Karyawan muda biasanya sangat semangat belajar dan ingin naik jabatan. Sedangkan yang lebih senior lebih fokus pada keseimbangan hidup, di mana ia ingin lebih banyak waktu untuk keluarganya. Jika perusahaan memahami hal ini, mereka bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Misalnya, memberikan pelatihan untuk karyawan muda dan fleksibilitas waktu bagi yang sudah berkeluarga. Ini menunjukkan bahwa psikologi perkembangan juga penting dalam dunia kerja. Nah, sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa psikologi perkembangan adalah ilmu yang sangat bermanfaat, tidak hanya bagi para guru atau orang tua, tapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami manusia. Teori-teori perkembangan memberikan panduan agar kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara lebih bijak dan manusiawi. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.